memberikan informasi strategi ini yang paling oke, strategi ini yang paling profitnya sekian ya. Ada yang pernah kita temukan sampai tahun keempat bagus, tahun kelima hancur lebur dan totally nggak bagus akhirnya. Ya. Tadi kan susah gitu buat nyari yang ideal gitu, tapi bukan berarti itu nggak mungkin juga kan? Bukan berarti nggak mungkin. Pasti ada kan? Pasti ada. Pasti ada. Ya, yang tadi saya bilang, kami sudah ada sebetulnya sudah ada beberapa yang sudah kami temukan. Ada, cuman prosesnya memang nggak gampang gitu. Tapi bukan berarti, misalkan Pak Hendry punya strategi, bukan berarti strateginya jelek, enggak. Yang diperlukan itu adalah mencari the best setup-nya gitu, mencari the best setup-nya sehingga, karena begini, setiap pair ya currency ataupun apapun itu ya, itu bisa memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi ketika saya punya setup ini bisa digunakan untuk misalkan di gold ya, misalkan seperti itu, lalu kita gunakan di pasangan mata uang lain seperti EURUSD, itu belum tentu sama gitu. Dan ketika mencoba di pasangan mata uang yang lain, kita harus cari lagi nih, seperti apa the best setup-nya. Iya sih, Pak Aji ini udah pengalaman untuk backtesting gitu. Ada saran nggak atau tips gitu buat teman-teman yang mau backtesting, tapi khususnya buat yang nggak ngerti bikin robot gitu, jadi secara manual gitu. Ya, ini sebenarnya dilemanya, kita harus bersabar aja sih sebenarnya. Ya, tapi memang semenjak kita bikin video itu ya, makanya kan kita muncul tuh kita cukup rutin ya membuat video-video itu ya. Jadi karena memang setelah membuat video itu ada cukup banyak yang request, tolong dong buatin saya begini, tolong dong buatin begini. Ya nggak apa-apa. Ada yang minta bahkan, yang video tadi itu harusnya begini nih, parameternya diubah jadi begini. Nggak apa-apa, kita backtesting kan gitu loh. Jadi dan kita backtesting kan, kita sampaikan juga di YouTube. Bahkan kita setiap kali kita melakukan informasi dan mempublish itu kan, kita sampaikan juga file robotnya. Jadi silakan bisa digunakan. Itu free ya? Free. Artinya mau di testing sendiri dengan setup sendiri ya silakan. Artinya apa? Pertama, agar saya dikiranya nanti malah menjatuhkan yang menyampaikan, yang punya strategi. Enggak, saya nggak mau menjatuhkan. Saya mau transparan aja, jadi saya sampaikan ini loh filenya, silakan di testing apakah punya saya salah kan, bisa nanti dikoreksi gitu loh. Atau mungkin yang ngetes bisa dapat setup yang bagus, ya nggak apa-apa digunakan gitu loh. Artinya di sini itu sebagai kita tidak main-main lah, artinya tidak sengaja ingin menjatuhkan, enggak. Cuman kasihan kalau misalkan trader-trader yang awam yang baru masuk trading cuman melihat dari sisi mohon maaf gimmicknya aja gitu loh. Jadinya bukan trading forex tapi trading gimmick gitu loh. Jadinya gimmicknya aja yang dapat gitu kan. Baru-baru kelihatan suka keluarin gimmick juga, nanti tiba-tiba sudah hilang, nggak tahu kemana. Banyak kan begitu. Banyak. Makanya kita kasih realitanya aja, realita trading itu seperti ini ya, salah satunya ya ini saya testing coba lihat. Yang kayak gitu kan biasanya kebentur sama siklus ya. Biasanya kan yang namanya trading gitu kan ada uptrend, downtrend sama sideways gitu. Biasanya satu strategi bagus buat pada saat trending gitu, begitu kena sideways mereka hilang gitu. Memang kenyataannya seperti itu. Emang itu sih butuh setup yang ideal dulu. Ya saya rasa begitu sih ya. Agar nanti nggak begini. Kebanyakan ya. Ini kan saya bukan melihat orang lain saja, karena saya juga dulu mengalami yang begitu. Ya, jadi saya nggak merasa kepintaran di sini, justru karena saya pernah bodoh gitu loh, maksudnya. Berarti sekarang saya pintar, saya masih belajar juga. Ya.
saya cuma sharing kebodohan saya dulu gitu loh. Jadi saya belajar di strategi trading, maka pindah-pindah nih. Belajar strategi trading, nah terpicut dari gini ya. Dan saya gunakan, saya terapkan, yaitu paling 1-3 kali profit, berikutnya atau sampai 6 kali profit. Nah, ketika saya mengalami loss, 1 kali, 2 kali mungkin tak berasa, 3 kali sudah pikiran kita sudah mulai kenapa nih, ya kan? Loss 4 kali, wah kenapa nih, beruntun loh kita ngomong. Nah akhirnya pindah strategi, ya kan? Lalu pindah strategi ini artinya ya bisa jadi pindah komunitas. Itu syukur kalau pindah komunitas, syukur kalau pindah aja, ya syukur-syukur kalau cuma kita belajar aja. Permasalahannya kadang-kadang ada nih, saya punya trainer dulu, ya kan? Bisa jadi saya dicuekin, ya, cuman karena saya belajar di sini, gitu loh. Jadi problemnya kayak gitu. Jadi pindah sana pindah sini, belum lagi problematika pindahnya kita belum tentu menghasilkan, ya. Problem sama orang-orang yang ada di komunitas-komunitas sebelumnya. Nah itulah yang terjadi, dan akhirnya kalau mereka mentalnya nggak kuat, udah pasti leave dari forex. Apa sih trading forex ini toxic? Pasti begitu, ya kan? Bukan yang bikin untung tapi malah rugi. Ya, mending masuk di dislor. Banyak kan kayak gitu, ya kan? Nah kayak gitu. Kalau mereka paham melakukan backtesting itu penting, mereka bisa memahami gini. Dari hasil backtesting kita bisa tahu misalkan consecutive loss, ya. Ada bahasa consecutive loss artinya kekalahan yang beruntun. Misalkan terjadi kekalahan beruntun itu setahun mungkin sebanyak 5 kali. Nah, artinya ketika kita trading, kita baru loss 3 kali, kita masih pede. Kita sudah tahu karena sudah pernah mengalami, secara historical memang pernah nih ngalamin loss selama 5 kali. Nah, artinya kan kita masih berpikir, oh ini masih masuk dari sisi dari sisi riset masih masuk, kan? Bayangkan kalau kita nggak punya data itu, ya kan? Ketika loss 3 kali, kita mungkin akan berpikir bahwa wah ini strategi udah nggak bener nih, ya kan? Bisa langsung pindah. Nah itu realita yang terjadi, ya. Makanya pentingnya backtesting, ya itu kita mengetahui banyak hal yang terjadi dengan menggunakan strategi ini, sehingga dengan paham backtesting kita tahu nih apa strategi manajemen risiko yang akan kita siapkan, gitu. Nah sering juga saya dengar nih, cerita sedikit ya, strategi yang menggunakan averaging martingale, tahu nggak strategi itu? Tahu kan? Oh itu nggak bagus segala macam, ya kan? Itu kan sering kita dengar kan? Nah tapi kalau misalkan ternyata hasil backtestingnya itu oke, dan dari sana kita bisa tahu bagaimana mengelola dananya, why not? Ya kan? Rule-nya adalah kan bagaimana kita bisa menaikkan account, bukan bagus-bagusan strategi, bukan. Ya? Bagaimana kita bisa menaikkan account dengan kita mengelola risiko seperti apa, ya? Bukan hasil profit tertinggi, kan bukan seperti itu. Oh ya kan, kalau strategi itu kan lebih bagus itu yang saklek gitu udah AA aja, apa yang bisa istilahnya fleksibel gitu? Yang saklek AA aja atau yang fleksibel gitu? Kita mengacu dari hasil risetnya. Nah sekarang saya balik tanya nih Pak Hendri. Ketika nih Pak Hendri punya strategi, sudah ketemu nih hasil risetnya, bagus nih di pair lain, di pair misalkan Euro USD, ya kan? Secara profit bagus, ya kan? Secara loss juga bagus. Kira-kira strateginya Pak Hendri lalu dipakai di pool, berani nggak? Enggak. Nah itu, karena kan kita harus tes dulu kan. Ya artinya mau fleksibel ya kita harus cek lagi. Suka sih fleksibel, tapi harus dites dulu. Bisa nggak fleksibel dengan ini gitu. Parameter mana yang harus kita rubah gitu sih. Jadi tetap harus istilahnya menyesuaikan sama market ya. Menyesuaikan dengan market. Artinya menyesuaikan dengan market itu historical, ya. Lalu kalau misalkan nanti ya kan kita kan menjalankan artinya kan semua akan menjadi history, ya. Kita punya portofolio yang real pun itu kan sebenarnya history data juga kan sebenarnya gitu, ya.
Nah, tapi kalau history data ini ternyata membuat hasil yang di luar dari hasil riset kemarin, kita bisa melakukan backtesting ulang. Itu kita evaluasi sehingga bisa mendapatkan setup yang terbaru. Gitu. Tapi kan ada juga yang berpendapat gitu, mungkin ya bilang backtesting itu kurang penting, yang penting ada forward test gitu. Soalnya salah. Salah ya. Ya salah. Kalau menurut saya salah. Ya, soalnya kan ada yang bilang gitu kan, candle di setiap broker itu beda-beda gitu. Oh iya. Ini kalau kedua-duanya penting. Kedua-duanya penting. Sekarang nih, pertanyaan saya, Bapak nih menjalankan bisnis, ya, teorinya punya. Ya, atau membeli franchise, teorinya ini hitung-hitungan bagus nih, ya kan? Lalu Pak jalankan tanpa tahu gimana cash in cash outnya, nggak tahu, berani nggak jalanin? Setengah-setengah sih kalau lagi nekat. Tingkat gamblingnya kan pasti lebih tinggi. Iya kan, spekulatif kan, jadi tingkat spekulatifnya lebih tinggi, benar nggak? Ya kan? Nah, backtesting itu adalah cara melakukan testing pertama kali sebuah strategi. Gitu. Kenapa kata-kata itu muncul? Biasanya strateginya ketika di backtesting nggak bagus. Biasanya begitu. Dan kedua, belum menemukan setup teroptimalnya. Gitu. Jadi bukan saya mengatakan strateginya jelek, enggak. Belum saja mungkin menemukan setup optimalnya seperti apa. Ya. Jadi ibaratnya membesarkan hati dengan mengatakan bahwa backtesting itu nggak penting. Gitu loh. Ya. Cara testing pertama sebuah strategi adalah dengan backtesting. Bahkan ya, pernah kan tahu robot-robot trading yang Ponzi kemarin? Bagaimana cara kita tahu bahwa itu robot trading itu Ponzi? Jika kita misalkan kita hanya percaya dengan hasil real, bagaimana kita bisa tahu? Nggak bisa, orang filenya aja kita nggak dapat, nggak bisa backtest gitu. Ya, satu-satunya cara adalah dengan backtesting sebenarnya, karena mereka nggak berani kan memberikan backtesting. Akhirnya muncullah stigma itu, backtesting itu nggak penting. Jadi itu yang penting. Jadi dari itu sebenarnya awalnya dari penggiat Ponzi ya. Ya sebenarnya karena kami melakukan itu kan, kami maksudnya membuat robot, jadi kami tahu. Ya melakukan riset, jadi kami tahu. Jadi kalau misalkan yang real kita ditunjukkan itu kan bisa aja misalkan nih, kalau yang Ponzi bekerja sama dengan si broker, ya, dibuatlah data-data histori yang bagus, selesai kan? Tapi kalau backtesting, saya pinjam filenya, ya, saya testing nggak cuma di broker itu, gunakan di broker lain. Kalau dibilang setiap broker tipnya sama, sekarang tergantung strateginya seperti apa dulu. Kalau strateginya benar-benar memperlihatkan 1-2 fit, memang itu pasti akan marginnya cukup tinggi. Tapi kalau misalkan jarak taking profitnya cukup panjang, misalkan begitu, ya kan? Itu kan nggak, kurang lebih aja. Ya kan? Atau caranya paling gampang apa? Jangan di satu broker itu saja, gunakan beberapa broker. Ya kan? Kita bisa uji dengan seperti itu, lalu kita bisa tahu apakah ini benar atau enggak. Itu cara paling pertama untuk mengetahui bahwa strategi pertama ya kalau ngomongin benar dengan cara backtesting. Ya. Lalu yang kedua, misalkan kita mau memberanikan diri menggunakan strategi itu adalah dengan cara backtesting. Gitu. Kalau kita mau forward testing ya berarti kita siap jadi kelinci percobaan dulu. Iya kan? Kelinci percobaan berapa tahun? 5 tahun. Atau mau pakai akun demo 5 tahun. Ya, begitu selesai akun demo 5 tahun, marketnya berubah. Iya. Satu hal lagi. Kenapa kok saya bilang backtesting lebih penting? Bahkan lebih penting loh. Ya. Walaupun kedua-duanya penting. Kalau kita cuma paham forward testing, kita cuma percaya dengan forward testing, anggap itu benar hasil yang real, yang memang benar dari trading. Pertanyaannya adalah,
apakah dalam pola testing itu selalu menggunakan strategi yang sama atau enggak? Ya, misalkan saya menggunakan indikator pen, ya, baru frame segala macam, dan itu dengan setup yang sudah saya lakukan. Apakah selama 5 tahun itu setiap setup itu muncul selalu melakukan entry atau enggak? Apakah entry-nya selalu menggunakan strategi yang sebenarnya sama atau enggak? Kalau ada intervensi lain, jika ada intervensi lain, artinya strateginya bukan konsisten, kan? Ya kan? Kita tidak bisa mengatakan bahwa strategi itu konsisten, tidak bisa. Kecuali pakai robot mungkin. Tapi kalau manual nggak bakal bisa itu. Kita tanpa ngomong robot dulu ya. Artinya kalau secara logika kan kita tidak bisa mengatakan bahwa strategi itu memang misalkan konsisten nih, profit menaikkan akun, kan tidak bisa mengatakan itu. Artinya ada campur tangan, ya, campur tangan, intervensi dan segala macam. Pertanyaannya kalau sekarang intervensinya seperti apa? Ya pilih lah, pakai beginilah, kadang begitu nggak. Itu kan nggak ketahuan gitu ya kan. Nah, itulah kelemahannya kalau kita cuma paham di pola testing. Pola testing itu jadi penting untuk memverifikasi, gitu. Memvalidasi ya, memvalidasi hasil backtesting. Gitu. Jadi misalkan kita sudah melakukan backtesting 5 tahun, kita tes nih sekarang, kita coba realnya, apakah sama nggak? Maksudnya dari sisi outputnya, ya kan? Sudah sama nggak? Gitu loh. Nah, itu fungsinya pola testing. Gitu kira-kira. Iya, mungkin lebih ke ini. Yang selanjutnya adalah perubahan karakter dari market gitu. Soalnya saya pernah baca tweet gitu, tweet dari orang luar sih. Jadi dia Kwan ya, dia tuh Kwan. Dia bilang untuk yang algo trading gitu, paling tidak sekarang untuk satu settingan itu hanya bisa bertahan 1-3 bulan aja, harus ganti settingan. Itu benar nggak sih? Apakah kita bisa dengan satu settingan bisa sampai 5 tahun kayak tadi gitu kan, seperti di backtesting gitu, sampai bisa jalan 5 tahun ke depannya gitu? Ya, kita ada tuh, boleh dilihat aja di MQL5 kita yang sampai saat ini jalan, tapi mohon maaf dengan broker luar ya. Ini kita nggak ada, brokernya macam-macam ya. Itu pun klien ya, bukan kami. Jadi biar nggak salah nanti kalau kami kan dikiranya nanti bikin nggak ada kerjasama dengan apapun. Ya itu pun klien yang sudah hampir 5 tahun jalan, dan dengan strategi yang yang banyak dicemooh orang, banyak diremehkan orang gitu. Dan strateginya sepele sekali lagi. Sepele banget, dan itu jalan sampai hampir 5 tahun. Bulan Juni ini 5 tahun. Bulan Juni ini 5 tahun ya. Bulan Juni ini 5 tahun. Dan saya garis bawahi juga, baru belakangan ini, baru 1 bulan ini, mereka mungkin karena ya kalau udah balik modal dan udah berapa persen, jadi ada ingin tangannya beli juga kan di open posisi. Tapi selebihnya bisa dilihat di komen-komennya itu, akan ada komen ya, di bagian kolom komen itu ada, kalau di MQ5 nggak kelihatan, nanti ada masuk investor dari kita. Nah itu di kolom komen itu ada tuh, kan uploadnya itu. Tapi secara lengkap itu ada di MQL, bisa dicek di MQL. Itu yang sudah jalan hampir 5 tahun. Yang sisanya ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada di MQL itu juga. Itu. Ya artinya begini sih, ketika kita bagaimana caranya kita untuk berani menggunakan sebuah strategi, jika kita paham bagaimana ketahanan strategi itu, ya, dan bagaimana hasil dari riset dari strategi itu. Apa cara meriset strategi itu? Jangan katakan kita harus tes dulu ke depan. Berapa lama kita harus tes? 6 bulan, berarti kita cuma punya data 6 bulan aja ke depan. Ya kan? Maka yang paling baik kita gunakan adalah menggunakan data masa lalu. Nah, banyak yang bermasalah ini begini, ketika menggunakan data masa lalu, datanya nggak komplit. Itu, atau mereka backtestingnya kurang detail ya. Jadi misalkan
yang paling sering modeling quality. Ya, modeling quality dari historical data itu 90%. Minimal kalau di MT4 ya. Yeah. Nah, lebih bagus lagi digunakan di MT5. Backtesting lebih real lagi, artinya di backtesting di MT5 ini lebih mengikuti bagaimana kondisi market pada saat itu. Misalkan terjadi lagging pada saat itu, dia akan seperti itu mengikuti. Maka dari itu modeling quality di MT5 itu bisa sampai hampir 100%, minimal banget 99%, gitu. Tapi kalau yang lakukan backtesting yang kurang mahir, biasanya modeling quality-nya NA. Nah, NA itu hasilnya bagus banget hasilnya, ya kan? Bagus banget hasilnya, tapi realitinya nggak seperti itu, gitu. Iya, kenapa itu kalau modeling ya kualitinya di bawah 90 lah gitu, selalu bagus gitu? Yang 90 ke atas justru bagus. Enggak, ya yang ininya hasilnya gitu. Kan kebanyakan suka profit mulu gitu kalau kualitinya. Kalau modeling kualitinya di bawah 90%, banyak data yang nggak muncul, gitu. Banyak data-data yang tidak ada, gitu loh. Nah, itu robot trading akan menganggapnya ada mischart ya. Mungkin itu jadi dilewatin dan bisa berhasil profit.